Oke teman-teman, kita akan mencoba mengerjakan salah satu contoh soal VTP atau VLAN Trunking Protocol yang harus kita konfigurasikan. Jadi di sini kita memiliki VLAN 10 sampai VLAN 70, yaitu ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, dan VLAN 60, dan VLAN 70. Ini juga sama, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Nah, di sini sudah ada keterangannya, yaitu untuk VLAN 10 memiliki IP 10.0, 20 memiliki IP 20.0, VLAN 30, 30.0, VLAN 40, 40.0, VLAN 50, 50.0, dan VLAN 60, 60.0, dan untuk VLAN 70 yaitu 70.0. Kita akan coba untuk sambungkan terlebih dahulu dari router ke switch pertama, lalu switch ke switch kedua, ketiga, dan keempat. Lalu switch 1 ini masuk pada VLAN 10, diurutkan supaya tidak bingung, yaitu VLAN 20, setelah itu VLAN 30, selanjutnya VLAN 40, lalu VLAN 50. Nah, untuk switch 2 ini masuk ke VLAN 60 dan VLAN 70. Untuk switch 3 masuk ke VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini adalah topologi yang akan kita gunakan sebagai konfigurasi untuk VTP. Selanjutnya, kita akan mencoba konfigurasi atau kita akan coba membuat VTP-nya pada switch 1 dan switch ketiga ini. Kita akan konfigurasi pada switch 0 yaitu sebagai server dan pada switch 1, 2, 3 ini sebagai klien. Kita masuk terlebih dahulu ke switch 0, masuk ke tab CLI, Global Configuration, Konfigurasi Terminal. Lalu kita buat VTP mode server. Misalkan smk.com, lalu VTP password 123. Lalu untuk switch 1, 2, 3 ini merupakan sebagai klien. Lalu samakan untuk domain dan passwordnya untuk ketiga switch mode klien tersebut. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat VLAN di switch 0, yaitu VLAN 10. Kita langsung saja sampai VLAN 70. Nah, di sini sudah bisa dilihat yaitu VLAN 10 sampai 70 sudah dimasukkan pada switch. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi trunk pada setiap switchnya agar bisa saling terhubung. Ini yaitu untuk FA01, FA02, FA03, dan FA04. Kita masuk. Lalu interface range FA01 sampai 4. Switch port mode trunk. Show interface trunk. Nah, di sini untuk FA02, 03, dan 04 sudah dalam status trunking. Untuk switch yang kedua, interface FA01 karena yang terhubung di sini yaitu FA01. Ini juga, lalu ini juga. Switch port mode trunk. Exit. Lalu untuk yang terakhir,
sini juga sudah masuk dalam status trunking. Lalu kita akan mengecek VLAN-nya pada masing-masing switch apakah sudah masuk, karena kita sudah konfigurasi pada server. To show VLAN brief. Nah, di switch pertama atau di switch client ini sudah masuk pada VLAN 10 sampai 70. Kita cek juga pada switch yang kedua. Di sini juga sudah masuk. Dan untuk yang ketiga, di sini juga sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan interface ke dalam VLAN-nya masing-masing, yaitu untuk interface FA 02 sampai 03 ini masuk ke VLAN 10 dan seterusnya. Oke, langsung saja masuk ke switch, lalu masuk interface FA 02. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap VLAN dan memasukkan interface tersebut ke dalam VLAN-nya. Nah, untuk yang switch pertama, untuk VLAN 10 sampai 50 sudah dimasukkan, kita beralih ke switch yang kedua untuk VLAN 60 dan 70. Lalu untuk switch yang ketiga juga sama, masukkan untuk VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, kita sudah konfigurasi untuk interface-nya agar masuk ke VLAN-nya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi inter-VLAN routing atau DHCP pool, yaitu kita akan memasukkan IP agar PC-PC ini mendapatkan IP DHCP. Kita masuk dulu ke routernya, lalu enable dan config. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu karena ini masih merah. Kita masuk dulu ke interface FA 0/0. No shutdown. Nah, bisa dilihat sendiri ini sudah menyala. Yaitu langsung saja kita buat untuk IP-nya. Exit terlebih dahulu. Kita masuk pada interface FA 0/0.10 karena untuk VLAN 10 kita akan membuat subinterface dari VLAN 10 sampai ke VLAN 70. Masukkan perintah encapsulation .1q 10 enter, lalu IP address
10.10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, lalu exit. Lalu lakukan hal yang sama pada subinterface FA020 sampai 70. Nah, kita sudah membuat subinterface-nya dan kita sudah memasukkan IP untuk VLAN 10 sampai VLAN 70. Kita akan mencoba mengecek to show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk yaitu untuk subinterface-nya dari 10 sampai 70 dan sudah terdaftar IP-IP-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat IP DHCP full untuk VLAN 10 sampai VLAN 70. Masukkan network 10.10.10.0 dengan subnet mask. Lalu default router yaitu 10.10.10.1 dan DNS server 8.8.8.8. Exit. Lakukan hal yang sama untuk IP DHCP pool VLAN 20 sampai VLAN 70. Nah, kita sudah membuat IP DHCP pool untuk masing-masing VLAN, yaitu dari VLAN 10 sampai ke VLAN 70. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada masing-masing PC-nya apakah mendapatkan IP DHCP dari router tadi. Kita akan mencoba dari VLAN 10, masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita ke DHCP. Di sini sudah berhasil. Lalu untuk di VLAN 20, di sini juga sudah berhasil. VLAN 30, di sini juga berhasil. Untuk VLAN 40, di sini berhasil. Dan untuk VLAN 50, di sini juga berhasil. Kita akan mencoba mengecek di VLAN 60. Ini berhasil, dan untuk VLAN 70, di sini juga sudah berhasil. Lalu, setelah mengecek apakah mendapatkan IP, kita akan mencoba untuk mengirimkan paket dari VLAN-VLAN yang berbeda. Misalkan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 6. Pertama akan valid, kita coba lagi, dan successful. Lalu kita akan mencoba dari PC 8 ke PC 10. Pertama akan valid, coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Untuk VLAN 10 kita coba untuk DHCP. Di sini juga sudah mendapatkan IP. Kita coba hubungkan dari PC 19 ke PC 12.
memang akan valid, lalu kita coba lagi, dan successful. Jadi kita sudah menyelesaikan satu kasus dari VTP.